Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah di hari Minggu ini. Saya percaya kita semua sehat-sehat, amin. Ada berapa banyak yang siap beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Dan hari ini kita akan diberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk anugerah-Mu, untuk kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu yang kami alami sampai hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau beribadah kepada-Mu, kami masuk dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Pujian dari hati kami yang mengasihi Tuhan. Untuk perbuatan-Mu yang besar, perbuatan-Mu yang dahsyat dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini kami anak-anak-Mu, gereja-Mu. Mari Roh Kudus urapi kami dengan pengurapan yang baru. Oh ralabasyara labatakana ralaboshikara lalalabayara labashandara laba. Iralabasyakata karalabayara labo. Ini kami ya Tuhan, ini kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik dan sangat baik bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Mari naikkan pujian ini. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Mari musik bawa kita lebih lagi. Haleluya. Amin. Kau Bapa yang sangat baik. Besar setiamu ya Tuhan dalam hidup kami anak-anak-Mu sampai hari ini. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Namamu yang kudus, namamu yang mulia, yang
kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kau layak dipuji, layak disembah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu. Sungguh besar, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mari katakan Bapa, kami mengasihi-Mu Bapa. Ku mengasihi-Mu Bapa. Ku mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Bapa. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Bapa yang sangat baik, kami sembah, kami puji nama-Mu Yesus. Layak disembah, layak ditinggikan, mulialah nama-Mu. Mari Bapak Ibu, mari sembah Tuhan, mari berikan penyembahan buat Tuhan. Katakan sesuatu dari hati kita yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Sebab Dia Bapa yang sangat baik, amat baik buat kita semua. Umatnya, anak-anaknya, Yesus. Terpujilah nama-Mu, Allah yang kudus, Tuhan yang berkuasa selama-lamanya. Sharalabana yaralaba shirida, sharalabata kanaralabo, hiaralamashi, naralabaya narabo. Yesus Tuhan, bagimulah segala pujian, bagimulah segala kemuliaan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Engkau Yesus Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, katakan selama-lamanya. Yesus Tuhan, selama-lamanya. Haleluya. Sebab Engkau yang layak menerima segala hormat dan kemuliaan. Yesus Kristus Tuhan, Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak Tuhan, kami percaya. Kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami menerima kekuatan yang baru, kami menerima sukacita yang daripada-Mu saat kami memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari setiap kita yang mau memuji-muji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada berapa banyak yang siap terima sukacita Tuhan? Oh, amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hey, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari nyanyikan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hey, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Katakan, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuh. Mari sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Mantap, katakan, takkan patah semangatku. Yeah. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, suka
sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhi. Mari dengan mantap katakan buat Tuhan. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya kita adalah orang-orang yang sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, sama-sama, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa? Sekali lagi katakan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Hei, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari nyanyikan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Katakan sama-sama haleluya. Kita terus memuji Tuhan, kita terus bersukacita di hadirat Tuhan. Hanya ada satu sobat yang setia, sahabat yang setia sejati. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan. Terus kita senangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku.
lagi. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Nyanyi sama-sama. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih Tuhan. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Tidak akan habis-habisnya Tuhan kami memuji nama-Mu. Setiap waktu, setiap saat dalam hidup kami, hanya Yesus yang ditinggikan. Hanya nama Yesus Kristus yang kami sembah seumur hidup kami. Wow, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik buat kami. Mari nyanyikan sama-sama sekali lagi. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan haleluya, haleluya. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Di minggu kedua ini ada nyanyian syukur, segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Setuju katakan amin. Yang mau bersyukur katakan amin. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya.
hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Lambaikan tangan sama-sama, katakan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, hari ini kami mau memuji nama-Mu. Dan seumur hidup kami memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera sukacita-Mu turun atas kami semua. Kami yang beribadah kepada-Mu dengan segenap hati, akal budi, kekuatan kami. Kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan sorak. Haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Angkat suara memuji Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Katakan sama-sama haleluya. Sorak haleluya. Amin. Saya percaya sepanjang hari ini bahkan Shalom saudara, menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan, dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap taat akan suara Tuhan dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi, Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh. Lalu, apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan, bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan? Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup? Tetapi, karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua, kita lihat Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16, tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya? Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya. Melalui penglihatan seorang Makedonia, Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia. Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal. Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan
walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita. Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan? Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya, inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat, sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan, apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan, tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan, tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara, untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap
panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita mau menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami mau mengucap syukur atas segala berkat, anugerah, dan kasih setia-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami sampai dengan saat ini. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Pada saat ini juga kami mau berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta keluarga. Kiranya Engkau semakin melimpahkan rahmat, anugerah, dan hikmat daripada-Mu Bapak untuk Bapak Gembala kami ini, agar Bapak Gembala kami ini semakin luar biasa Engkau pakai Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang Engkau kirimkan untuk Bapak Gembala kami. Semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Weliar Kauntu beserta keluarga. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, damai sejahtera yang bersumber daripada-Mu kepada Bapak Gembala kami ini Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala kami di sini, Bapak Edi Ayal beserta keluarga. Kiranya Tuhan semakin pakai Bapak Edi Ayal semakin luar biasa dan dahsyat, agar banyak jiwa-jiwa yang Engkau kirimkan melalui Bapak Gembala kami ini Tuhan. Agar banyak jiwa-jiwa yang dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau semakin memberkati bangsa negara kami ini Tuhan. Menjauhkan dari segala malapetaka, dari segala mara bahaya yang Engkau senantiasa melindungi bangsa dan negara kami ini Bapa bangsa Indonesia. Agar bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami semakin Engkau berikan hikmat, agar Bapak pemimpin kami ini dapat memimpin rakyat Indonesia dengan sukacita, dengan kebijaksanaan, dengan hikmat yang bersumber daripada-Mu. Bapak, kami juga mau berdoa untuk pengerja-pengerja di GBI sini Tuhan, di gereja-Mu ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberikan kami, para pengerja, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, hikmat yang bersumber daripada-Mu Bapak, agar para pengerja ini semakin luar biasa bekerja di ladang-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu kepada kami Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk lingkungan kami, Gading Nias Residen Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa melindungi kami semua dari Tower Grand Emerald sampai Tower Bougainville Tuhan. Kiranya Engkau berikan kami
penjagaan, damai sejahtera, kasih karunia, sukacita kepada kami semua penghuni di Gading Nias Residen ini Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera-Mu Engkau senantiasa curahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami ucapkan segala puji syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa-doa kami yang kami naikkan, kami alaskan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya. Amin. Amin. Saya percaya sepanjang hari ini, bahkan hari-hari ke depan, Bapak Ibu Saudara saya makin hari makin baik. Setuju, katakan amin. Makin hari Tuhan berkenan, dan saya percaya berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan memberkati kami hari ini dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami dengan janji-janji Tuhan hari ini. Kami semua sepakat pagi ini, bahkan sepanjang hari ini, di dalam kehidupan kami selamanya, sepakat dengan firman, sepakat dengan Roh Kudus, sepakat dengan orang-orang percaya, dengan keluarga kami Tuhan, untuk kami hidup takut akan Tuhan. Kami percaya ada kuasa di dalam kata sepakat itu. Terima kasih Bapak. Roh Kudus, mari tolong kami, urapi kami semua. Bapak Ibu Saudara, mari buka tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami merindukan pengurapan-Mu mengajar kami Tuhan, supaya kami mengerti isi hati-Mu di dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, ini kami gereja-Mu, dan ini nyanyian kami bagi Tuhan. Kaulah Bapakku yang baik. Amin ya Tuhan. Haleluya. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah tinggalkan ku jalan sendiri. Haleluya. Mari nyanyi sama-sama. Katakan, Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah tinggalkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap hari, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Boleh kita nyanyikan dari depan pujian ini sekali lagi. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah tinggalkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap hari, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidup.
Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Haleluya. Kita semua sepakat dan setuju bahwa Bapa kita di sorga di dalam nama Tuhan Yesus adalah Bapa yang sungguh baik dan sangat baik. Yang setuju katakan haleluya. Amin. Dan saya percaya pagi ini Bapa yang baik ada di tengah-tengah kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, biarlah nyanyian ini akan membawa kita naik ke tempat kudus Tuhan di hati Bapa yang mulia. Dan biarlah kita semua berdoa pagi ini, kita berharap kasih Tuhan selalu baru dalam hidup Bapak Ibu Saudara saya. Mungkin hari ini ada yang lemah tubuh, saya percaya waktu kita nyembah Tuhan, waktu kita memuji Tuhan, Tuhan kasih kesembuhan buat kita. Yang jatuh Tuhan pasti angkat. Haleluya. Mari kita nyanyikan sama-sama. Amin. Kasih-Mu bagai embun yang turun. Kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap hari, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap hari, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Janji-Mu menopang hidupku Tuhan. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Mari nyanyikan sama-sama, katakan Kau Bapa yang baik. Haleluya. Engkau Bapa-Ku yang baik. Sungguh baik Tuhan selamanya. Engkau baik Tuhan. Mari buka hati buat Tuhan pagi. Angkat suara sembah. Kami puji nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Engkau ada untuk menyembuhkan kami pagi ini. Engkau ada untuk mengangkat kami yang jatuh. Tuhan ada hadir untuk berikan kami kekuatan, kemampuan, tenaga-Mu ya Tuhan. Kesehatan kami alami dari-Mu. Semua ini karena-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan. Bapa terima kasih banyak. Kami sudah terima Tuhan kebaikan-Mu pagi ini. Kami sudah terima kasih-Mu Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dan mari Tuhan berkenan berkati kami dengan firman-Mu. Kami semua duduk diam dan mau mendengar firman-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu dan Roh Kudus tolong pimpin kami. Haleluya. Sama-sama yang setuju mari kita katakan amin, 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 amin.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama pagi ini bahkan sepanjang hari ini kita mau diberkati oleh firman Tuhan. Setuju katakan amin? Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 12. Pagi ini kita akan sama-sama sharing firman Tuhan, kita akan sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saya bisa beri tema, Bapak Ibu Saudara, adalah kuasa di dalam sepakat. Ya. Waktu kita sepakat, saya percaya ada kuasa Tuhan yang mengalir. Sepakat itu artinya 2-3 orang bahkan lebih. Ya. Sepakat untuk berdoa, sepakat untuk bekerja sama, sepakat untuk melayani, ya. Sepakat suami istri sepakat, anak-anak sepakat, waktu berdoa, keluarga besar sepakat untuk satu tujuan. Tuhan Yesus dimuliakan. Setuju katakan amin, saudara. Nah, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Supaya apa? Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Waktu Bapak Ibu Saudara dan saya percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab tulis saudara dan saya menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Salah satunya kuasa untuk berdoa. Ya. Kuasa di dalam doa sepakat. Haleluya. Bilang sama-sama saya, doa sepakat. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi ini mari kita lihat ya, gunanya sepakat atau pengaruhnya sepakat atau dampaknya sepakat. Waktu saudara dan saya bersepakat, waktu kita berdoa sepakat, waktu kita bekerja sepakat, waktu kita melayani sepakat, saya percaya ada dampak yang luas, ada pengaruh yang luas. Baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang di sebelah kanan kiri kita atau teman-teman kita. Kita buka sejenak di dalam Matius pasal 18. Saya bacakan. Yang pertama, dampak atau pengaruh dari sepakat atau kuasa dari kata sepakat itu. Ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Nah, saudara, ini perkataan Yesus sendiri. Ya, 2-3 orang di dunia ini atau di mana saja berada sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, maka permintaan mereka akan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, ternyata saudara, pertama, pengaruh dari sepakat itu atau kuasa dari sepakat atau dampak dari sepakat itu, doa permintaan kita dikabulkan oleh Tuhan. Saudara, pegang ini baik-baik. Mulai dari hari ini, mari kita berdoa sepakat. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, bisa nggak doa sendiri? Bisa, saudaraku. Ya, tapi kalau ikut ayat ini, saudara, 2-3 orang. Ada suami, ada istri, ada anak-anak. Ya. Bisa juga di kantor, 2-3 orang sepakat. Ya, bisa juga di tempat pekerjaan, 2-3 orang sepakat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa, kita minta. Yang pertama, dikabulkan. Bilang sama-sama saya, waktu saya sepakat bersama dengan keluarga saya, waktu kita berdoa, waktu saya berdoa, saya percaya doa permintaan saya dikabulkan oleh Tuhan. Ini janji Tuhan yang pertama. Yang kedua, Bapak Saudara, kita lihat di Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-9. Ya. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-9, pengaruh atau dampak daripada kata sepakat. Ya. Nah, Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-9, saya bacakan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Saudara, 2 orang, 3 orang, bahkan 4 orang, bahkan lebih dari 2-3 orang sepakat. Yang kedua, Alkitab tulis dampaknya adalah bahwa jerih payah mereka yang tadi sepakat itu, mereka akan menerima upah yang baik. Bilang sama-sama saya, upah yang baik. Siapa yang merindukan upah yang baik? Lambaikan tangan. Saudara, kita semua merindukan upah yang baik. Minimal
upah hari ini lebih baik dari upah yang kemarin. Dari siapa upahnya? Dari Tuhan Yesus, Bapa kita yang ada di sorga. Jerih payah saudara dan saya, waktu kita sepakat bersama-sama, saya percaya makin hari makin lebih baik. Termasuk upah kita makin hari makin lebih baik. Saudaraku, upah itu berbicara banyak hal. Upah itu bisa berbicara penghasilan saudara waktu saudara bekerja. Upah juga bisa berbicara tentang kesehatan makin hari makin baik. Upah juga berbicara tentang kekuatan Tuhan tambahkan. Upah juga bisa berbicara tentang hal-hal yang baik yang akan terjadi dalam diri kita. Setuju katakan amin saudara? Yang kedua tadi dampaknya adalah orang yang sepakat, 2 lebih 3 orang yang sepakat akan menerima upah yang baik di dalam jerih payah mereka. Jerih payah orang-orang yang bersepakat tidak akan pernah sia-sia. Ya, selalu Tuhan perhitungkan. Ya, sebab itu janji Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa dampaknya atau pengaruh kuasa daripada orang yang sepakat itu? Pengkhotbah pasal 4 ayat 10. Ya, ayat 10. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-10 akan hari ini menyatakan kepada kita, akan hari ini kita akan dengar dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 10, karena kalau mereka jatuh, nah saya bacakan, karena kalau mereka jatuh, yang tadi orang sepakat itu, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Nah saudara, yang ketiga ini ternyata kalau orang sepakat, dampak pengaruh kuasanya adalah bisa saling tolong menolong. Yang satu jatuh, yang lain angkat. Yang satu jatuh, yang lain tolong. Ya. Dan saya percaya ini kuasa dari sepakat. Alkitab bilang, why kalau cuma seorang diri, siapa yang mau angkat dia kalau dia jatuh? Nah Bapak Ibu Saudara, mari. Bapak Ibu punya teman, kita punya teman, ya, punya saudara, punya. Kalau Bapak Ibu Saudara dalam keluarga ada suami, ada istri, anak-anak, mari kita sepakat saudara. Supaya kalau ada satu yang jatuh, yang lain bisa tolong. Kalau ada satu yang lemah, yang lain bisa berikan kekuatan. Yang mau katakan amin. Haleluya. Saudara, lalu yang keempat, pengaruh, dampak atau kuasa dari kata sepakat ini. Di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 12. Ya. Mari lihat ayat 12. Pengkhotbah pasal 4 ayat 12. Saya bacakan, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak akan mudah diputuskan. Saudara, ini luar biasa ya. Bahkan dibilang di dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 12 ini ada tali 2-3 lembar. Ya. Kalau tadi kita lihat 2-3 orang bersepakat, tidak mudah dipatahkan. Kuat saat menghadapi goncangan. Itu yang keempat. Kita akan kuat dalam menghadapi goncangan. Goncangan apapun kita akan terus sepakat bergandeng tangan bersama-sama untuk menghadapi goncangan. Walaupun goncangan itu besar sekalipun, tapi kita kuat dalam menghadapi goncangan itu. Setuju katakan amin saudara? Nah Bapak Ibu Saudara, mari. 4 hal ini ya. 4 dampak daripada orang yang sepakat. Ya, 2-3 orang sepakat. Yang pertama tadi kita tahu bahwa waktu kita minta, Tuhan mengabulkan doa dan permintaan kita. Lalu yang kedua, Alkitab tulis upah bagi jerih payah orang-orang yang sepakat Tuhan akan berikan. Lalu yang keempat, waktu kita bisa tolong menolong satu dengan yang lain ya. Waktu yang lain jatuh bisa ditolong. Yang lain lemah bisa diangkat kembali. Lalu yang terakhir, yang keempat tadi, bahwa Alkitab tulis kita kuat di dalam menghadapi goncangan. Bersama-sama sepakat kuat dalam menghadapi goncangan. Setuju katakan amin. Yang mau katakan yes. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita mau berdoa ya, sesuai dengan firman Tuhan ini, kita mau jadi pelaku firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan hari ini
Kami percaya bahwa waktu kami mengambil keputusan hari ini untuk berdoa sepakat ya Tuhan, ada banyak hal yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Waktu kami sepakat di rumah, keluarga sepakat, waktu di gereja kami sepakat, waktu hamba-hamba Tuhan sepakat, waktu di tempat pekerjaan kami sepakat, berdoa bersama-sama. Tuhan, kami percaya waktu kami bergandeng tangan, apa yang kami doakan, apa yang kami minta, Tuhan pasti kabulkan sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa ada upah bagi orang-orang yang sepakat, 2-3 orang buat jeripayah kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga terus Tuhan percaya bahwa sepakat itu akan membuat kami tolong menolong satu dengan yang lain. Kalau satu lemah, satu jatuh, yang lain angkat kembali. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus pertahankan kata sepakat ini, sebab kami tahu kuasa dampaknya luar biasa. Dan yang terakhir Tuhan, sekalipun ada goncangan, sekalipun ada tekanan, ada badai yang datang dalam kehidupan kami, tapi waktu kami sepakat berdoa, waktu kami bersama-sama berdoa, kami percaya kuasa sepakat ini akan terus menyertai kami. Kami kuat di dalam menghadapi goncangan-goncangan dan badai itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang mendengar khotbah ini, mendengar sharing ini, kalau engkau percaya, kalau engkau mengerti, mari angkat tangan saudara. Kita sama-sama sepakat hari ini berdoa. Mungkin ada yang sakit hari ini, mungkin ada yang lemah tubuh, ada yang sedang mencari pekerjaan, ada yang sedang menunggu jawaban-jawaban doa, baik bagi orang tua, baik bagi anak-anak, bagi suami, bagi istri. Mungkin hari ini saudara berkata, Tuhan, aku dalam kekurangan. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sepakat bersama-sama. Kita bergandeng tangan, kita naik kepada Tuhan. Sebab kita percaya kata sepakat ini berdampak luas. Kata sepakat ini, waktu 2-3 orang sepakat, ada kuasa. Kuasa Tuhan yang mengalir, yang akan mengangkat kita. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba raba. Bapa, kami mengangkat tangan kami hari ini bersama-sama Tuhan. Kami sepakat Tuhan dengan orang-orang kudus, orang percaya, anak-anak Tuhan. Kami sepakat dengan Roh Kudus, kami sepakat dengan firman, kami sepakat dengan-Mu ya Tuhan, bahwa hari ini yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang sakit, yang lemah tubuh hari ini, yang sedang berbaring di tempat tidur, bangkit, bangkit, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Kami sepakat memperkatakan kesembuhan bagi yang sakit hari ini Tuhan. Yang lemah tubuh kuat kembali, kuat kembali. Yang sakit paru-paru, yang sakit jantung, yang sakit kepala, sakit di mata, yang sakit di kaki, sakit di anggota-anggota tubuh yang lain. Tuhan, kami sepakat perkatakan hari ini sudah sembuh, sudah sembuh, sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga sepakat hari ini untuk keuangan kami Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini mungkin ada yang mengalami kesulitan di keuangan. Mari sepakat sama-sama. Tuhan, kami percaya Engkau berkenan membuka tingkap-tingkap langit berbendaraan untuk mencurahkan berkat keuangan bagi kami Tuhan. Melalui pekerjaan, usaha, melalui apapun yang kami kerjakan hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Tuhan membuka tingkap langit memberkati kami yang sedang bekerja. Tuhan, kami berdoa sepakat Tuhan memberkati pekerjaan buah tangan kami yang punya usaha, yang berbisnis, yang melayani. Tuhan, Engkau berkati kami, berkati pekerjaan, usaha, bisnis ya Tuhan. Karyawan-karyawan kami perkatakan hari ini, usaha bisnis kami maju, berkembang, naik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah menerima semuanya hari ini. Waktu kami sepakat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik buat kami ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Katakan Tuhan, aku sudah menerima. Janji Tuhan adalah murni. Janji Tuhan digenapi dalam hidupku. Katakan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Janji Tuhan adalah murni.
Janji Tuhan sungguh teruji. Engkau Tuhan yang pasti selalu menepati. Tuhan, ku percaya. Mari angkat tangan sama-sama katakan, janji Tuhan, janji Tuhan adalah murni. Janji Tuhan sungguh teruji. Engkau Tuhan yang pasti selalu menepati. Tuhan, ku percaya. Kami berdoa Tuhan hari ini bawa gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Ibu Hermin dan keluarga besar, Pak Weler Kaunti, Ibu Molin dan keluarga besar. Ya Tuhan, Gembala Cikaempat. Begitu juga kami bawa Tuhan pengerja-pengerja yang ada di tempat ini, semua pelayan Tuhan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, dilindungi. Kami berdoa bahwa Pak Jokowi dan seluruh staf pemerintahan yang ada. Begitu juga Tuhan dengan gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. GBI Gatot Subroto, Tuhan memberkati semua gereja Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, memberkati juga Gading Nias, residen tempat kami ibadah ya Tuhan. Kami juga berdoa kalau hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami mengembalikan perpuluhan milik-Mu Tuhan. Begitu juga dengan persembahan umum, persembahan khusus, persembahan syukur di gereja. Bubuhkanlah berkat di atas persembahan ini Tuhan. Kami mau taat dan kami percaya ketaatan kami akan memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami anak-anak-Mu dan biarlah mari Tuhan sebelum kami selesai ibadah ini, mari Tuhan berkati kami. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi sebelum kita terima berkat Tuhan. Katakan sama-sama, janji Tuhan adalah murni. Haleluya. Amin. Janji Tuhan adalah murni. Janji Tuhan sungguh teruji. Kau Tuhan yang pasti selalu menepati. Tuhan, ku percaya. Kau Tuhan yang pasti. Kau Tuhan yang pasti selalu menepati. Tuhan, ku percaya. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, mari buka tangan terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu, melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia damai sejahtera dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terima berkat, sama-sama mari kita katakan amin. Shalom.